mereka menahan lapar, haus. Selasa menahan lapar, haus. Dan tiba hari Minggu dalam persembunyian mereka, ya kan? Dibilang sama anak buahnya, ini anak buah Oten nih, sama komandannya. Dan hari ini hari Minggu. Nah terus kita nggak ibadah dan tarik nafas panjang lah komandannya. Kenapa Dan? Kenapa Dan? Nanti kau tahu itu. Yaudahlah. Siapa yang main gitar? Aku Dan. Siapa yang megang drum? Aku Dan. Siapa yang megang bass? Aku Dan. Pakai akapela ya Dan? Iya katanya. Tung turut tung tung du teng terererereng teng turut tung turut teng terererereng gutubak gutubak terpuji terpuji semua terpuji. Didengar sama musuh, datang musuh mengatakan, nah tahu kan tempat titiknya? Tahu Dan, datangi ke sana. Ditembak mati mereka bang. Capek-capek disembunyi nahan lapar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu meninggal. Kenapa meninggal? Karena dia teriak-teriak nyanyi-nyanyi. Nggak bisa pula waktu nyanyi gini bang. Puji. Nggak bisa. Itu buktinya ya bahwasanya apa yang ada pada mereka itu bukan datangnya dari Tuhan. Gitu. Gaib loh diberkati lah bangsa bangsa. Tapi kalau umat muslim ini yang lepas dari cengkraman musuh, kabur umat muslimnya, disuruh kejar. Komandannya suruh kejar, kejar katanya. Kejar sampai dapat, kejar, masuk ke dalam lembah yang gelap. Komandannya bilang, berhenti kalian katanya. Jangan masuk ke sana kata dia. Gak apa-apa Dan, kita kejar aja mereka. Bukankah mereka tanpa senjata? Ya, mereka tanpa senjata. Tapi lembah yang gelap itu, yang gelap itu dan basah itu medan mereka. Bukan medan kau. Kenapa bisa gitu komandan? Nah, kau tahu nggak? Umat muslim itu sudah terbiasa dengan rasa sakit. Mereka itu melatih dirinya atas rasa sakit. Yang paling utama rasa lapar. Di daerah lembah yang gelap itu tidak ada makanan. Kau mau makan apa hidup di sana? Mencari mereka. Loh, mereka kenapa bisa bertahan Dan? Mereka itu setahun sekali, dalam 1 tahun, 1 bulan namanya mereka itu berpuasa. Mereka bisa menahan laparnya. Satu hal yang tidak masuk dalam logikamu bisa mereka lakukan apa? Dengan zikirnya mereka bisa kenyang. Mereka tidak hanya dikenyangkan dengan makanan, dengan zikirnya dia bisa menahan bisa dia menghadirkan kenyang dalam perutnya katanya. Lah kau masuk ke dalam mati kau nanti dibikin orang itu. Loh Dan, kemarin kan Dan, yang orang gila, pasukan orang gila yang kita tembak mati lari itu Dan, yang bilang terpuji, tiba hari Minggu kan kita tembak mati mereka Dan. Tahu kita lokasi mereka, tinggal kita arahkan senjata. Iya, itu yang gila katanya. Jangan kau samakan kelompok yang gila itu dengan umat muslim katanya. Memang umat muslim itu nggak ibadah Dan, ibadah. Bahkan mereka ibadah 5 kali 1 hari katanya. Berarti kita bisa dengar suaranya loh dong? Enggak. Ibadah mereka bukan kayak pasar, kayak orang gila kemarin. Zuhur sama asar, mereka ibadahnya itu nggak bersuara. Subuh, maghrib sama isya mereka bersuara, tapi bisa dengan kecil suaranya, jahar kecil, seperti bisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Berarti nggak bisa kita dengar dong suaranya Dan. Nggak bisa. Jadi kemana kita Dan? Kita kembali ke pasukan. Jangan datangi tempat dia, karena itu medan dia, bukan medan kita. Oten, nahan lapar 3 jam aja. Oh, merengek-rengek. Merengek-rengek lapar. Gak bisa diajak perang, gak bisa diajak perang. Mereka akan teriak-teriak kelaparan, lapar. Tolong lapar. Ditembak mati sama musuhnya jeder. Umat muslim bisa meninggal dalam kondisi duduk, dalam kondisi sujud kata dia. Bagaimana komandan tahu? Ada satu hal yang mustahil bagi akalmu bisa dilakukan oleh umat muslim. Mereka itu sudah terlatih. Meskipun dalam kondisi tidak berperang, mereka terlatih, melatih fisik mereka dengan rasa lapar, melawan rasa lapar, rasa haus, bahkan rasa sakit dalam dirinya. Bukan lawan kita itu.
Kau hanya bisa melakukan sesuatu kepada umat muslim ketika kau menangkapnya, kau mengikatnya, kau mengekangnya bisa. Tapi begitu kau lepaskan dia, lebih sulit bagimu mencari dia daripada mencari satu ekor jaguar, kata dia. Umat muslim ketika dia kelaparan, kehausan, dia tidak mengaum, dia tidak berteriak, hatinya berzikir kepada Tuhannya, kenyang dia. Meskipun dia tidak masuk konsumsi makanan, dia mati dalam kondisi lapar, tapi dia bisa tersenyum. Lalu musuh berkata, pasukan musuh berkata, benar gitu, dan iya. Dari mana komandan tahu? Aku dulu pernah berteman dengan muslim. Dan lantas kawan komandan itu bilang apa? Kau tahu nabi mereka? Iya. Siapa nama nabi mereka? Nabi Muhammad SAW. Itu nggak pernah kalah dalam perang. 27 kali seumur hidup dia menghadapi perang, nggak meninggal. Beda sama umat Longor sebelah sana, di mana Tuhannya nggak pernah perang, tapi meninggalnya lebih tragis daripada korban perang. Beda sama umat sebelah sana, di mana Tuhannya nggak pernah ikut perang, tapi meninggalnya lebih tragis daripada korban perang. Loh, kenapa komandan bilang begitu? Kok nggak tahu? Meninggalnya, sebelum meninggal diludahin, dipukulin, ditelanjangin. Masa komandan? Ditelanjangin, ditombak lambungnya, diikat lagi dia, dipampangkan dia di masyarakat umum katanya. Oh. Nabi mereka itu 27 kali ikut perang, nggak meninggal di medan perang. Bahkan satu senjata pun tidak pernah membeset tubuhnya. Dari nabi mereka lah mereka mengetahui cara bertahan hidup di medan perang. Kau tahu nggak cerita tentang perang Khandak, kata dia? Yang perang api itu, Bang Filipus, parit api itu perang Khandak itu ya. Nah, di situ pada waktu itu umat muslim itu menahan lapar berhari-hari. Bahkan nabinya nggak makan berhari-hari, bertahan nabinya, diikat nabinya perutnya dengan batu, tahan mereka. Kalau kayak klien tentara-tentaraku ini, mana bisa klien, mencet klien kan? Kau tahu panglima perang mereka tak pernah terkalahkan setelah nabi ini siapa? Khalid bin Walid. Waduh, kalau aku ceritakan sama kau Khalid bin Walid itu, nggak masuk akal kau itu. Kenapa rupanya? Ketika dia meninggal dunia, 1 senti pun dari sekujur tubuhnya tidak ada yang tidak terkena bekas luka, kata dia. Dia setiap berperang bukan selalu dalam kondisi kenyang, lapar. Bahkan perang pertama yang mereka hadapi, ya di tanggal 15 Ramadan atau 13 Ramadan, mereka perang Badar itu dalam kondisi lapar. Mereka perang pertama, perang Badar dalam kondisi lapar, tapi mereka menang dalam perang. Beda sama umat sebelah. Kenapa? Umat sebelah ketika Tuhannya lapar, dikutuknya ponara, katanya. Ketika Tuhannya lapar, diobrak-abreknya dagangan orang. Oh, itu bahasa singkatannya itu disebut apa, Dan? Gabila. Tahu kalian gabila apa? Apa itu, Dan? Ganas bila lapar. Oke, Taurus Vlog, selamat bergabung Taurus Vlog. Ya, aduh, Paru sama Christian ini kan dari Kristen ya? Ya, perkenalkan dulu dirinya Dinda, Islam Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda Taurus? Ya, kalian dua ini kan dari Kristen kan? Iya. Nah, maksudku begini, Paru sama Christian. Ya kalau kalian udah nggak di Kristen lagi dan udah berpindah, ya tekuni saja lah iman kalian. Jangan kalian itu menjelek-jelekkan firman Yahweh. Nah kan kalian tahu sendiri ketika kalian menjelek-jelekkan firman Yahweh, itu nanti kalian akan kena hukumnya. Di mana kau pernah baca firman Yahweh? Jadi tekuni saja iman kalian yang sekarang. Tidak, di mana kau pernah baca firman Yahweh? Di mana kau pernah baca? Bagaimana kamu Paru? Itu pun kau tanya lagi firman Yahweh di mana kau baca? Iya, di mana kau pernah baca firman Yahweh? Di mana pernah kau baca?
Kamu tahu nggak Faru Yahweh itu siapa? Ya Allah ya Tuhan. Siapa menurutmu Kau Yahweh baca itu siapa? Yahweh. Menurutmu Yahweh itu siapa? Yahweh itu adalah Tuhan yang menciptakan Siapa? segala. Tuhan siapa? Yahweh itu adalah Tuhan. Tuhan siapa? Coba kau buka Alkitabmu atau Tuhan Bible dari Israel. bertuliskan firman Yahweh. Coba. Gimana? Buka Alkitab, Coba Alkitab, kau buka buka Alkitab, Bible, Alkitab, buka open cam, kau Alkitab. buka kamera, buka Bible dan baca dalilnya Tuhan. Ya, dalilnya ada ayat bertuliskan firman Yahweh. Coba. Ini belum bisa buka kamera, followersnya masih sedikit. Lihat aja. Berarti kau saksi Yehova, bukan Kristen kau. Masih Yehova. Kau nih asal ngomong aja. Coba ada Alkitab nggak di situ? Ada Alkitab nggak di situ? Ada Alkitab nggak? Enggak gini, Kau yang Taurus. Terlalu tinggi dia itu Bang Kristian, Bang Filipus, terlalu tinggi itu, nggak nyampe dia di situ. Gini Taurus, Ada Alkitab nggak? Ada Alkitab nggak di situ? ya kau pernah Ada baca Alkitab. firman Yahweh di mana? Di mana kau pernah baca firman Yahweh? Di kitab suci. Iya, nama kitab sucinya apa? Alkitab. Oke, kalau gitu udah mulai connect nih di Bang Filipus. Ya, sebut satu ayat di dalam Bible kau di mana dikatakan Yahweh itu berfirman. Di mana? Kalau di dalam Alkitab terjemahan yang dipakai di Indonesia memang itu tidak ada dikatakan firman Ya Yahweh. sudah. Yang ada dengar dulu, yang ada firman Tuhan. Tapi ketika di belakangnya ada kamus Alkitab, lihat di situ. Yahweh adalah salinan dari nama Allah Israel. Anda percaya kepada firman Tuhan atau Udah. firman kamus? Hah? Ini Anda ini apa Pak Torus, Anda Pak Torus, mendengar bentar, firman Pak Tuhan Torus. atau mendengar kamus? Pak Buka Torus, Alkitab, ya benar di situ ya. ada kamus Alkitab. Di Iya, di Tahu nggak Alkitab kamu situ yang apa? ini memang ada Tahu Yahweh nggak kamus itu itu ya. apa? Oke, gini aja lagi ya Dinda Torus, kita diskusi sesuai tema saja lah. Terlalu tinggi tuh buatmu mengkaji tentang itu Ada ya. sebutan Yahweh Karena bagi ini. kita on cam, kita kaji sesuai Tahu, tema. tahu. Oke. Nikodemus ini Bukan Islam terlalu Kristen. tinggi. Kalian ini kan tadi mengatakan Faruk tadi kan kau ini mengatakan Yesus menghamili Maria. Sejak kapan Yesus menghamili Maria? Bukan aku yang bilang, saudara Kristen kau tadi yang bilang, longor. Bukan aku yang bilang dia, bahkan dikatakan dia tadi kalau rekamannya itu. Enggak, itu Dia propaganda. pakai Maria kata dia. Bukan. Aku pula yang bilang, kau longor kali Itu, kau. Pak Kau jangan Torus. memfitnah kau, kurang ajar kau. Bukan. Itu sepertinya berita propaganda. Ini Nikodemus kok Islam Kristen Nikodemus. Loh, Dia memorinya Kristen enggak ingat ya saja. sama aku ya. Iya, kamu Memori Islam ini Kristen. Faruk lupa. Nama Kamu Islam saya apa ada Kristen? di Iya, nama saya ada di kitab Pak Torus. Terlalu bertele-tele Dinda ya. Gini aja lah Torus ya. Kita diskusi sesuai tema saja gimana Dinda Torus. Oke, apa temanya? Apakah Yesus itu punya akhlak? Ya punya lah. Kenapa nggak punya? Oke, Kan oke. dia Tuhan. Apakah Yesus Tuhan Anda itu maha kuasa? Ya. Jika dia memang maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria hamil? Karena Yesus tidak pernah menghamili Maria. Saya tidak tanya menghamili loh Dinda. Jika dia, dengar Dinda ya, saya jelaskan dulu. Arti kata maha kuasa, segala sesuatu itu mampu dilakukannya. Tiada yang mustahil bagi dia untuk dilakukannya, betul? Ya. Nah, jika memang Yesus Tuhan Anda itu maha kuasa, apakah dia mampu menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Tidak. Pertanyaan itu juga salah. Pertanyaan juga salah. Oh, berarti tidak mampu. Iya, pertanyaan itu juga salah. Iya, Karena- mampu atau tidak mampu? Ya tidak lah. Untuk apa? Oke, berarti tidak maha kuasa ya. Tidak maha kuasa ya. Hah? Tidak maha kuasa ya.
Baru pertanyaan kamu itu tidak salah. Tidak akan Yesus menghamili Maria. Tujuan Yesus menghamili Maria Siapa juga yang apa? mengatakan Yesus menghamili Maria? Siapa? Coba pertanyaan kamu itulah. Coba ulangi dari pertanyaan Kan apa? saya Yesus tanya, tentang Maria. dengar saya ulangi dari awal ya. Iya. Yesus yang Anda tuhankan ini maha kuasa tidak? Maha kuasa. Nah, maha kuasa. Jika memang dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Menjadikan. Ya tidak. Berarti tidak maha kuasa ya? Selesai. Pertanyaan kau itu susah apa? Ternyata Yesus yang Anda tuhankan itu tidak maha kuasa. Oke, sekarang pertanyaan saya balik. Untuk apa Yesus membuat ibu kandungnya Maria hamil? Loh, kau udah katakan tidak mampu, ngapain lagi kau tanya itu? Kan nggak mampu kan? Nah, saya kan membalikkan dari pertanyaanmu itu. Untuk apa Loh. Yesus membuat ibu kandungnya Maria hamil? Kalau Makanya kau katakan mampu, baru boleh kau mengajukan pertanyaan itu. Tapi Makanya kau sudah tadi saya katakan katakan, kan? pertanyaanmu itu Ketika salah, kau pertanyaanmu itu tidak salah. Torus, ketika kau katakan tidak mampu, udah selesai. Jangan dipanjangkan lagi pertanyaannya, udah selesai. Pertanyaan itu yang salah, Faru. Makanya saya bilang, untuk apa Yesus membuat ibu kandungnya hamil? Pertanyaan Oke, itu juga salah. oke. Jika Maria tidak hamil, apakah Yesus itu lahir? Yang membuat Maria hamil adalah bukan Yesus, tapi Yahweh. Udah kau bilang tadi, jangan kau ulangin lagi. Kan kau bilang Yesus gak mampu menjadikan dia hamil kan? Ya jelas bukan Yesus lah berarti yang menjadikan dia hamil. Yesus membuat Maria hamil karena tidak ada di dalam Alkitab mengatakan Yesus membuat Maria hamil. Itu enggak ada. Yang membuat Siapa Maria yang bilang hamil membuat? adalah Yahweh. Yang mengutus. Siapa yang bilang membuat? Menjadikan. Pertanyaan itu juga salah. Pertanyaan itu Menjadikan. salah. Pertanyaan itu juga udah sesat. Pertanyaanmu, Faru. Kenapa? Kenapa kau salahkan Sesat. pertanyaanku? Silakan. Kenapa kau salahkan? Ya karena nggak ada juga di dalam Alkitab mengatakan Yesus membuat ibu kandungnya Maria hamil. Untuk Oke, apa kau berarti membuat? kan bukan Yesus kan yang menjadikan Maria hamil kan? Bukan kan? Bukan. Ya udah, berarti Yesus tidak maha kuasa. Selesai. Apa hubungannya? Apa hubungannya Yesus yang maha kuasa dengan membuat ibunya Maria hamil? Loh, definisi maha kuasa kan udah kita sepakati tadi. Tiada yang mustahil bagi dia melakukan sesuatu. Makanya Itu saya katakan definisi tadi maha sama mu di kuasa. awal. Ketika dia kau katakan Pertanyaanmu itu sesat, mampu, dengan Faru. dulu Dinda, sekali lagi Dinda. Pertanyaanmu salah. Ketika kau katakan dia tidak mampu menjadikan Maria hamil, berarti dia tidak maha kuasa. Apakah setiap taruh pertanyaan itu juga salah? Tujuan pertanyaan itu Tanya adalah kok. ke situ. Mengatakan Yesus tidak maha kuasa karena dia tidak menghamili. Tanya kok salah, yang salah tuh benar itu adalah orang yang jawab. Orang bertanya kok dibilang salah. Ini kita buktikan deh Bang Pertanyaannya Filipus. salah, makanya Ini saya kita buktikan. benarkan. Ini aku buktikan ya, Taurus ya. Bentar Pak Taurus ya. Kau kan nggak maha kuasa Oke. kan, Taurus kan? Kau tidak maha kuasa kan? Tidak maha kuasa. Oke, karena kau tidak maha kuasa, berarti kau kan tak mampu kan menjadikan ibu kandungmu hamil kan? Nggak mampu kau kan? Tidak ada hubungannya maha kuasa sama menghamili. Aduh, dia enggak mau. Juga nih. Pertanyaan itu salah, Faru. Pertanyaan itu salah. Oke, Mabuk. menghamili itu sebuah perbuatan nggak, Taurus? Sebuah perbuatan. Nah, sebuah perbuatan, oke? Sebuah perbuatan bisa dilakukan melalui kekuasaan, kemampuan, betul? Kekuasaan sama kemampuan itu berbeda. Loh, kalau kau tidak punya kemampuan, mungkinkah kau memiliki kekuasaan? Tidak mungkin. Gimana kau terus? Kau tambah Kemampuan dan- tuh. Kemampuan dan Kalau kekuasaan kau itu tak dua punya hal yang kemampuan, bagaimana mungkin kau punya kekuasaan? Kau tak Kenapa sih punya oke, Bang? kemampuan. Kau tak mempunyai kemampuan menjadikan mama kandung kau hamil. Karena kau tak punya kemampuan, maka kau tidak punya kekuasaan. Pantas, karena kau manusia. Manusia itu memiliki kemampuan yang terbatas. Karena manusia itu bukan maha kuasa.
Maka ketika kau tak mampu menjadikan ibu kandungmu hamil, itu wajar karena kau manusia. Ketika kau katakan Yesusnya tidak mampu melakukan hal itu tadi, berarti Yesus bukan Tuhan, melainkan manusia, sama sepertimu, karena dia memiliki kemampuan yang terbatas. Apa itu? Ada hal-hal yang tak mampu dilakukan oleh dia. Fix, ternyata yang kau tuhankan adalah manusia. Taruh. Bukan Untuk apa manusia. juga Yesus Manusia, membuat ibu Bapak. kandungnya Yesus Maria itu hamil? Tuhan. Sekarang aku tanya, Maria duluan atau Yesus duluan? KKB. Apa? Maria yang duluan atau Yesus yang duluan ada? Maria duluan. Ya sudah, jadi untuk apa Yesus membuat lagi ibunya si Maria hamil? Oke, saya ulangin lagi. Jika Maria tidak hamil, apakah Yesus itu lahir? Kan tidak kan? Tidak Ya kan? tidak. Nah, Ya. jadi Ya. ketika kau bertanya, untuk apa Yesus menjadikan Maria hamil? Ya untuk itu, untuk bisa melahirkan dia, betul? Baru yang membuat Maria hamil itu bukan Yesus. Yesus Ya itu adalah sudah, anak itu tak dari kupatahkan Yahweh. tadi loh. Itu tidak Jadi kubantah tadi, udah pertanyaanmu itu selesai. baru, omonganmu itu jangan dibolak-balik, jangan Kok jangan? pertanyaan yang sesat. Kau udah selesai kan, kau bilang tadi dia tidak mampu, ya sudah, nggak mau kupanjangkan lagi. Berarti dia tidak maha kuasa. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan yang terbatas. Kenapa dia memiliki kemampuan terbatas? Wajar, karena ternyata dia manusia. Sebagaimana kamu juga memiliki kemampuan yang terbatas. Ada hal yang tidak bisa kamu lakukan, dan ada hal-hal juga yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Itu buktinya, menurut keterangan dan juga jawabanmu sendiri, Yesus itu manusia, bukan Tuhan yang maha kuasa. Selesai. Jangan kau panjang-panjangkan lagi. Kamu itu baru. Hah? Ngapain pula Yesus membuat ibunya Maria hamil? Kan yang mutar-mutar lagi yang kan? melahirkan Maria, kan yang melahirkan Yesus itu adalah Maria. Terus ngapain lagi Yesus membuat ibunya Maria hamil? Kalau Maria tidak hamil, apakah Yesus itu lahir? Tidak, Hah? tidak. Ya sudah. Sekarang bertanya, sekarang bertanya kamu Paru. Yang membuat Ah. Maria hamil siapa? Yang membuat Apa? Maria hamil siapa? Yang pastinya membuat bukan Maria Yesus hamil siapa? kan? Bukan Yesus Nah, kan? Yesus udah, terus ngapain kau buat pertanyaan? Mampukah Yesus membuat ibunya Maria hamil? Ngapain kau buat pertanyaan seperti itu? Untuk Itu sama saja memberikan kau mengatakan seperti ini, Paru. Untuk memberikan kau, aku jawab ya, untuk memberikan kau kerangka berpikir, ternyata Yesus itu memiliki keterbatasan kemampuan. Paru, Salah itu sama aja satunya, tak pertanyaannya mampu dia begini. menjadikan ibu kandungnya hamil. Karena dia Dengar, Paru, memiliki pertanyaan itu keterbatasan sama aja dengan kemampuan, begini. berarti dia bukan Tuhan, melainkan manusia. Paru, pertanyaan itu Gitu. sama aja dengan begini. Kalau Hah? ibumu tidak hamil, ada nggak di muka bumi ini, Paru? Tidak. Nah, siapa yang menghamili ibumu? Bayahku. Ya udah itu dia jawabannya. Ya sudah, Terus- berarti terus- kan Yesus kan, berarti Yesus kan kemampuannya terus ngapain? terbatas. Paru, Berarti kan terus Yesus ngapain kemampuannya kamu terbatas menghamili- kan? Salah satu Terus keterbatasan ngapain kamu kemampuan menghamili Yesus ibu kandungmu? tak mampu menjadikan Kalau Maria kamu hamil, ya dilahirkan. kan? Ya terus kamu ngapain menghamili ibumu sementara kau dilahirkan oleh ibumu? Coba. Loh, Jawab Dinda, itu. kan aku bilang bukan aku yang menghamili, aku tak mampu. Kan ayahku kan ku bilang, sama kayak Yesus tadi. Kan ketika kau Itu katakan balikan bukan dari Yesus yang menjadikan dia hamil. Pertanyaanmu itu aneh. Terus, Masuk di otak dengar apa? terus. Iya, Pertanyaanmu itu ketika kau katakan salah, tadi, tidak masuk di akal. Yesus bukan Yesus yang menjadikan Maria hamil, kan nggak aku bantah kan? Iya. Ya udah selesai, ngapain lagi kau panjangkan, orang nggak ku bantah, lucu kau. Terus kenapa mengatakan karena Yesus tidak bisa menghamili ibunya Maria, kau mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena dia tidak mempunyai kuasa. Ya Kenapa kau iyalah, mengatakan ketika seperti itu? Oke, ketika Yesus tidak menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah karena dia mampu atau karena dia tidak mampu? Sekarang aku tanya lagi nih, pertanyaan untuk apa Yesus membuat ibunya Maria hamil? Kalau Maria tidak hamil, apakah Yesus itu lahir? Tidak. Ya itu, untuk itulah dia menjadikan Maria hamil. Ya dia disekolah. Salah tuh paru. Mana Yang ya, membuat Maria hamil itu siapa? Yesus atau enggak? Yang membuat Maria hamil itu siapa? Yesus atau enggak?
Loh, kan udah kau jawab tadi kan bukan Yesus kan? Ya sudah, terus ngapain pertanyaan Ya kayak gitu? sudah, berarti Yesus manusia sama sepertimu, memiliki kemampuan yang terbatas. Paru, buatlah pertanyaan. Paru, kamu ini kan dari Kristen, kamu kan pasti sudah paham juga tentang isi Alkitab itu, tentang Maria itu siapa, Yesus itu siapa, kan sudah paham. Jadi jangan dibolak-balik, jangan dibuat pertanyaan yang salah-salah juga, Paru. Ya sudah, Gitu berarti kau maksudnya. telah menuduhkan manusia yang memiliki kemampuan terbatas. Siapa itu? Yesus. Masa kok, ya tujuan Yesus untuk menghamili ibunya si Maria untuk apa coba? Kenapa kau membuat? Ini udah dijawab kok. Pertanyaan itu Paru. Baru. Gak nyampe otak kau. Otak kau nggak nyampe Paru. Percuma kau ini dari Kristen, tapi kau pun membolak-balik firman Pantas tadi. aja kau Kristen. Gitu aja kau tidak bisa mencernanya. Begitu jelas. Kenapa Nenek tua, Yesus nenek tua. membuat Maria hamil supaya dia bisa baca lahir dulu Alkitab keduanya. itu. Kamu itu pernah jadi Kristen atau enggak? Atau dari lahir sudah Islam? Tetep layar teman-teman ya, tolong tetep layar teman-teman ya. Ya udah, intinya Yesus tidak maha kuasa. Karena apa? Karena dia tidak mampu menjadikan Maria hamil. Selesai kan? Ya untuk apa Yesus membuat si Maria tadi hamil? Untuk Itu juga melahirkan, pertanyaannya. untuk melahirkan dia. Terus apa lagi? Melahirkan dia. Iya, untuk melahirkan dia. Melahirkan dia itu siapa? Dia itu siapa? Nggak nyampe, Untuk melahirkan baru Yesus nanya. lah. Yang membuat Maria hamil itu siapa? Yesus atau enggak? Kan bukan Yesus kok. Ya sudah, terus pertanyaannya ngapain kayak begitu? Kasihan nih anak. Udah Pertanyaan itu salah, Paru. nanti mimisan Salah. Gak nyambung dia, Be. Kamu yang nggak nyambung, pertanyaan itu salah. Aduh, meninggal. pertanyaannya jelas kok. Astaga, otak kamu aja yang nggak nyampe. Otak, Setama otak kamu itu yang nggak nyambung. Kamu pernah baca ini nggak Alkitab? Pintar sedikit lah. Memahami perkataan diskusi. Untuk memahami diskusi, biar kau cerdas, kurangilah makan-makan kayak kita. Sampai kalian ke malam ini mah. Pertama, kamu itu pernah baca Alkitab enggak? Kalau nggak pernah baca Setama katanya. Filipus yang ngomong setama kan. siapa yang ngomong itu? Orang nggak tahu apa-apa loh, kok kenakan orang. Filipus yang ngomong, Filipus. Oh, soalnya tadi perempuan. Kan orang yang ngelempar batu aja dia nggak tahu siapa yang ngelempar gitu. Jadi gini ya, Torus ya. Gue jawab nih Torus ya, aku narasi dulu Torus. Itulah resiko ketika anak manusia kau paksakan menjadi Tuhan. Itu semua tuh permainan filsafat dalam perkataan dan juga berpikir. Akan mutar-mutar di situ. Yang jadi persoalannya ketika kau imani Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Tuhan. Tuhan itu sifatnya itu yang harus dia miliki, maha kuasa. Jika dia maha kuasa, berarti ketika ibunya itu hamil, tak luput dari kekuasaannya. Kekuasaannya yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Kau harus terima konsekuensinya itu ketika kau menuhankan anak manusia yang dilahirkan dari rahim. Karena Yesus itu tidak dipaksakan menjadi Tuhan, tapi dia ditunjuk oleh Yahweh diturunkan ke muka bumi ini untuk dilahirkan dari Maria. Jadi jelas Untuk jadi Tuhan atau bukan? Yesua Hamasya dan Roh Kudus itu adalah tiga tapi satu. Jadi jelas. Oke, berarti yang dilahirkan Maria itu bukan Tuhan. Tuhan. Nah kan, di situ dia. Situ dia Kena lu. Paru